Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan tafsir Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya dengan Ustaz Fahri itu surat Al-Musalat, Pak. Jadi di malam kali ini mundur karena memang surat An-Naba'nya belum beres. Nah, di malam kali ini kita akan tilawah dan tadabbur bersama-sama ayat ke-17 sampai ke-30 dalam surat An-Naba. Hadirin, seperti biasa kita tilawah bersama-sama terlebih dahulu. Hadirin, saya terlebih dahulu membaca, Bapak Ibu semua nanti ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Baik, alhamdulillah hadirin Bapak Ibu semua Allah.
Kita hadirin akan bahas ayat ke-17. Di ayat pertama sampai ayat ke-16 hadirin sudah kita bahas semua tentang Bapak Ibu semua argumen dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah sekali Allah membangkitkan kita semua nanti di hari kiamat hadirin. Ada 9 argumentasi yang Allah sampaikan di ayat 1 sampai ke-16 melalui penciptaannya yang begitu agung hadirin, gunung yang Allah ciptakan, langit yang Allah tinggikan, bumi yang Allah jadikan hamparan untuk kita. Nah, di ayat ke-17 Allah sampaikan dan meneguhkan hadirin bahwa hari kiamat itu, hari keputusan itu adalah satu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Saya sudah sampaikannya, Bapak Ibu semua, kalau ada kalimat dalam Al-Qur'an diawali dengan inna, itu fungsinya dalam bahasa Arab kalimat yang ditujukan kepada orang supaya tidak ada keraguan sedikit pun. Hadirin, itu fungsi inna, supaya gak ada keraguan. Nah, hari kiamat itu dalam ayat ini itu disebut dengan al-fasli, yaumal fasl. Fasal itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu pemisah. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari pemisah? Karena nanti di hari kiamat hadirin Allah yang akan memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang zalim, mana yang adil, mana yang baik, mana yang buruk. Keduanya akan dipisahkan dengan jelas oleh Allah. Makanya hari kiamat disebut dengan yaumal fasli hadirin. Nah, ada satu riwayat Bapak Ibu semua tentang yauma yunfakhu fis-sur, pada hari sangkakala ditiupkan. Nanti kan Israfil, malaikat yang Allah perintahkan untuk hadirin memberitahu terjadinya hari kiamat itu meniupkan 2 tiupan. Jadi 1 tiupan hadirin untuk menghancurkan Bapak Ibu semua alam semesta. Nah, ketika ditiupkan sangkakala itu fatatuna afwaja, kemudian kata Allah kalian akan datang berbondong-bondong, afwaja. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, nanti setiap orang itu datang dengan nabinya masing-masing, rasulnya masing-masing. Jadi umat Nabi Muhammad hadir nanti dengan Nabi Muhammad. Nanti umat Nabi Ibrahim akan dengan Nabi Ibrahim. Bawa setiap nabi umatnya. Nah, ada satu riwayat berapa lama Bapak Ibu semua dari tiupan dihancurkannya alam semesta dengan dibangkitkannya nanti manusia. Berapa lama jaraknya? Nah, kata Nabi, ma baina nafkhataini arba'un. Di antara 2 tiupan Israfil itu selama 40. Para sahabat pun gak paham 40 itu 40 apa. Akhirnya bertanya, hadirin, ya Rasulullah, arba'una yauman, apakah 40 itu maksudnya 40 hari? Apa itu? Nabi gak menjawab. Arba'una syahran, 40 bulan? Nabi pun tidak mengiyakan. Arba'una sanatan, 40 tahun, apakah jaraknya? 1 tiupan dengan tiupan yang lain? Nabi pun tidak menjawab. Nah, kata para ulama, 40 apa yang dimaksud? Yang pasti hanya Allah yang maha tahu. Kalaupun ditetapkan hari kan, hari itu hitungannya matahari, sedangkan matahari sudah dihancurkan, Pak. Nanti ya, hitungan bulan itu kan patokannya hari peredaran matahari, sedangkan semua alam semesta sudah dihancurkan. Hanya Nabi memberitahu seperti apa prosesnya. Tsumma yunzilullahu minas samaa'i ma'an. Ketika itu nanti Allah menurunkan air dari langit, fayan butuna kama yanbutul baqlu, maka akan tumbuhlah manusia seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Jadi cepat, Pak. Air turun seperti halnya tumbuhan terkena air kemudian tumbuh seperti itu.
Laisa minal insani syai'un illa yabla. Manusia itu hancur di dalam tanah, tidak akan tersisa sedikit pun illa azman wahidan, kecuali satu tulang saja, ajbuz dzanabi, yaitu tulang ekor, hadirin. Jadi bagian tulang ekornya, dari tulang ekor itulah kemudian tadi datang air, kemudian tumbuh manusia itu pada hari kiamat. Nah, dan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Kita hanya cukup mengimani. Jangankan menciptakan manusia, tadi menciptakan alam semesta yang begitu agung, mudah sekali. Makanya di surat An-Nazi'at yang sudah kita bahas ya, Allah berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha?" Apakah kalian, kata Allah, yang lebih hebat ciptaannya ataukah langit? Kira-kira lebih besar mana, hadirin, ciptaan kita dengan langit, Pak? Kan lebih hebat langit. Langit saja mudah diciptakan oleh Allah, maka apalagi kita. Nah, kemudian hadirin, Bapak Ibu subhanahu Allah, ini kita lewat ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Pada hari itu ketika nanti orang datang berkelompok-kelompok dengan nabi dan rasulnya masing-masing, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, langit kemudian dibukakan oleh Allah. Datanglah pintu-pintu, beberapa pintu. Pintu-pintu ini sebagai jalannya datang para malaikat. Hadirin, nanti terlihat malaikat-malaikat Allah itu datang. Ini kata Imam Ibnu Katsir, makna wa futihatis sama'u fakanat abwaba itu turuqan wa masalika linuzulil malaikah, jalan, hadirin, untuk turunnya para malaikat-malaikat Allah. Nanti terlihat, hadirin, jelas oleh kita semua keagungannya kerajaan Allah dan seluruh bala tentaranya Allah. Bisa jadi jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia itu sendiri. Hadirin, datang malaikat, dibukakan pintu-pintu. Setelah itu, ini gambarannya hari kiamat, dan pasti kita akan lihat proses ini nanti setelah kematian kita. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijadikanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana lah ia gunung-gunung. Fata morgana itu kan gini, hadirin, seperti ada air padahal tidak. Begitu pula kita tahu, Pak, Tangkuban Parahu di sebelah sini, Lagadar di sebelah sana, hadirin, kita tahu. Tapi ketika terjadi hari kiamat, semua itu jadi hilang. Kok mana Tangkuban Parahu? Mana Lagadar? Gak ada. Seperti fata morgana, karena memang sudah dijalankan oleh Allah. Hadirin, ketika hari kiamat terjadi, Tangkuban Parahu bisa jadi pindah ke Tasik, Pak. Hadirin, berjalan dengan cepat. Hadirin, bilih bade ninggal ke Tangkuban Parahu ke Tasik, tangkengan tosan hari kiamat. Ya, naudzubillah, hadirin. Yang menyaksikan hari kiamat seperti ini, Bapak Ibu semua, hanya orang-orang kafir. Hadirin, bukan orang-orang beriman, Pak. Orang-orang beriman itu nanti diwafatkan oleh Allah dengan lembut. Hadirin, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Apa makna wasuyyiratil jibal? Kan suyiro itu dalam bahasa Arab dari kata saro yasiru, berjalan, bergerak. Hadirin, dan memang gunung jangankan nunggu hari kiamat, gunung itu kan bergerak. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan bahwa gunung itu bergerak. Kita melihat, Pak, Tangkuban Parahu itu cicing, hadirin. Lagadar juga diam, Pak, gunung-gunung. Kan Cimahi ini kota yang dikelilingi oleh gunung. Kita nggak sadar padahal gunung-gunung itu sebenarnya bergerak. Kata Allah, tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Surat An-Naml ayat 88. Hadirin, kamu melihat gunung itu jamidatan, diam. Wahia, padahal gunung itu tamurru marras sahab, bergerak seperti geraknya awan. Kan gitu, hadirin. Kalau kita lihat ke atas, Pak, awan kalau selintas kan seperti diam, Pak.
Tapi kalau kita perhatikan, kita yang memperhatikan, kita kemudian lihat, ternyata awan itu bergerak. Seperti itu gunung-gunung itu, hadirin, itu bergerak. Makanya kata para ahli, kemungkinan beberapa ratus tahun kemudian, ini kata para ahli Pak, saya pernah baca artikel, benua Australia itu kemungkinan nanti akan hadirin menyatu dengan negara kita Pak. Karena setiap tahun itu ternyata hadirin benua Australia itu mendekat Pak. Jadi bisa jadi nanti kita mah hadirin saudaraan tuh jeung orang Australia teh Pak. Australia itu dekat hadirin. Kan jika nama tadi nunggu hari kiamat ya Pak. Akan dekat, bergerak. Atau di dalam ayat lain, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kalau di ayat lain Allah jadikan gunung-gunung itu hadirin berterbangan. Begitu ringan sekali di hari kiamat itu. Gunung-gunung yang begitu besar kemudian Allah hadirkan, hancurkan dan berterbangan seperti itu. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kalau di dalam ayat lain ada lagi ayat. Nah, di surat Toha, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Kalau di dalam surat Toha Allah sampaikan, mereka Muhammad bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkan sehancur-hancurnya dan dia menjadikan dataran yang rata. Kamu tidak akan melihat padanya sedikit pun kebengkokan dan tempat yang tinggi. Semua dijadikan rata, dalam artian hadirin, nanti kan ketika kita dibangkitkan itu di padang mahsyar itu tanah seperti tanah yang di bumi. Tapi kata Nabi kan tidak ada lembah, tidak ada gunung, rata semua. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Bapak Ibu subhanahu Allah, kita membaca ayat Al-Qur'an ini mungkin hari ini Pak biasa saja. Tapi nanti ketika setelah kehidupan kita akan merasakan, ya Allah benar janji Engkau, ini yang aku baca di dalam Al-Quran. Semua nyata sekali, kita dikumpulkan oleh Allah, hadirin. Alam semesta ini dihancurkan oleh Allah. Ini gambaran hari kiamatnya. Kemudian ayat ke-21 Allah berfirman, hadirin, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sungguh neraka jahanam itu mirsada. Hadirin, kata mirsada itu sebenarnya digunakan untuk hadirin ketika seorang mengintai musuh Pak. Itu mirsada. Neraka jahanam itu seolah-olah hadirin menunggu penghuni-penghuninya, orang yang kufur kepada Allah, yang bermaksiat hadirin, yang berbuat zalim kepada orang lain, neraka jahanam menunggu mereka. Lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang taghin. Taghin itu secara bahasa melampaui batas. Itu ungkapan bagi orang-orang yang menentang, bermaksiat kepada Allah, melanggar larangan-larangan Allah, hadirin, ya. Ma'aba, bagi orang-orang yang bermaksiat itu ma'aba, tempat kembalinya. Hadirin, ma'aba itu maknanya marji'an wa munqalaban wa masiran, itu maknanya adalah munqalaban. Ada satu riwayat dari hadirin Imam Al-Hasan, kata beliau, annahu la yadkhulu ahadunil jannata hatta yajtazu bin nar. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali dia harus lewat neraka terlebih dahulu. Hadirin, fa in kana ma'ahu jawazun, kalau dia memiliki hadirin di tiket, ini bahasa saya Pak, kalau dia punya kartunya dia akan selamat. Wa illa ihtabasa, kalau tidak dia tertahan. Tentu tiket dan kartunya itu bukan kartu, hadir bukan seperti kartu tol, tapi amal soleh, amal-amal soleh kita. Kalau dia punya itu dia lewat, tapi kalau tidak dia tertahan. Kalau kata Sufyan Ats-Tsauri, alaiha thalasu qanatir,
Di atas neraka itu ada 3 jembatan. Nah, ini yang disebut dengan sirat, atau dalam riwayat Muslim namanya al-jisru, hadirin. Jembatan di atas neraka jahanam. Makanya para ulama kan menafsirkan makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke sirat. Sirat ini maknanya apa? Kata para ulama, pertama bisa makna sirat nanti di atas neraka. Jadi kita itu sedang meminta, hadirin, ketika mengatakan ihdinas sirat itu, ya Allah, tunjukkanlah jalan terbaik ketika kami melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Makna yang lain, sirat itu kita meminta kepada Allah jalan istiqomah dalam kebaikan. Nah, ini makna yang lain, hadirin. Kemudian, Bapak Ibu semua oleh Allah, ayat ke-23 Allah sampaikan, hadirin, berapa lama para penghuni neraka jahanam itu akan tinggal di neraka jahanam. Nah, ini jawabannya, Pak. Jadi kalau ada orang yang tanya, berapa lama orang berada di dalam neraka jahanam? Nah, ini jawabannya. Dulu pernah saya sampaikan, ya, hadirin. Berapa lama mereka? Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Ini lihat Pak, dalam terjemahan diterjemahkannya berabad-abad, Pak. Ahqaba itu, ini ada satu riwayat, ya, hadirin. Kalau dari Salim bin Al-Judi, berapa lama ahqaba itu? Kata beliau, ketika beliau bertanya kepada, hadirin, ini Ali bin Abi Thalib, ma tajiduna al-hubba fi kitabillahil munazzal. Berapa lama al-habbu, ahqaba itu kan bentuk jamak, mufradnya al-habbu, hadirin. Atau al-hubbu. Al-hubbu itu berapa lama? Kata beliau, najiduhu samanina sana. Al-hubbu itu lamanya 80 tahun. Hadirin, 80 tahun, Pak. Kira-kira 80 tahun di dalam neraka jahanam sebentar atau lama, Pak? Lama atau sebentar, Pak? 80 tahun kata. Sebentar, banyobian. Nauzubillah, ya. 80 tahun, tapi ada tapinya. Kulla sanatin 12 syahran wa kulla syahrin 30 yawman wa kulla yawmin alfasanah. 1 tahunnya 12 bulan, 1 bulannya 30 hari, 1 harinya sebanding 1000 tahun. Jadi 80 tahun teh 1 harinya dihitung bukan 1 hari, tapi dihitungnya 1000 tahun. Nah, kan dia panghitung mah saya ngitung di rumah. Panghitungkeun tah. 1000 kali 30, hadirin, 30 hari kan? 30 kali 12 karena 1 tahun 12 bulan. Dikali 80 berarti 28,8 juta tahun. Jadi 28 juta. Hitungan ahqab. Ini lamanya orang kalau masuk neraka jahanam. Jadi kira-kira lama sebentar, Pak. Wah, Masya Allah, ya. Nauzubillah, hadirin. Jangankan 80 tahun, 28 juta tahun, 1 jam orang dibakar, hadirin, gak akan kuat, hadirin. 28 juta tahun. Itu hitungannya manusia, hadirin. Itu hitungan manusia. Jadi secara bahasa, pendekatan bahasa, ahqab itu dan riwayat-riwayat yang ada, ahqab itu tadi 80 tahun. Tapi secara hakikatnya berapa lama hanya Allah yang Maha tahu. Nauzubillah, ya. Semoga Allah lindungi kita semua dari neraka jahanam. Nah, kemudian kata Allah, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan bardan, rasa dingin, sejuk, hadirin, gak akan. Makanya dulu saya sampaikan, ya, di surat Al-Waqiah, hadirin, kenapa Allah itu ketika menggambarkan panasnya di dalam neraka itu gak disebutkan api, hanya disebutkan, hadirin, wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Kemudian apa lagi, hadirin? Fi samumin wa hamim, hadirin, wa dhillim yahmum. Kan disebutnya samum,
Hamim, dan Yahmum. Hadirin, disebutkan hadirin 3 hal ini. Kan Allah itu menggambarkan panasnya neraka, disebutkan nanti tempat berteduhnya itu adalah kepulan asap yang tebal, kata Allah hadirin. Kemudian hadirin, air minumnya hamim. Hamim itu kan puncak-puncaknya panas di dalam air, di dalam neraka namanya hamim. Sangat panas. Jangankan di neraka, di dunia saja ibu-ibu memasak air sampai mendidih, kira-kira mana manusia yang kuat? Apalagi nanti air paling panas sampai mendidih di neraka, namanya hamim hadirin. Udaranya namanya ya hadirin, udara kering panas sekali, itu namanya ya. Allah sebutkan 3 ini, tempat berteduh, air minumnya hadirin ya, air minumnya, kemudian udaranya. Kenapa disebutkan 3 ini? Karena manusia ketika di dunia kalau ingin mendinginkan badannya pasti lewat 3 ini. Kalau kepanasan Pak, cari tempat berteduh pohon ya, orang mungkin kebangunan. Kalau orang kepanasan haus, dia cari minum hadirin. Kalau dia kepanasan, dia akan cari udara Pak, AC, nyalakan kipas. Karena ketika di dunia orang kalau ingin mendinginkan badannya pakai 3 ini, dan 3 ini semuanya dijadikan panas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan panas di dalam Al-Qur'an, tidak usah menyebutkan api, cukup sebutkan 3 sumber dingin yang biasa digunakan oleh manusia, semuanya dijadikan panas. Ini indahnya bahasa Al-Qur'an, luar biasa. Allah gak sebutkan api untuk menggambarkan panasnya. Nah makanya dalam ayat ini la yadzuquna fiha bardan, mereka tidak akan merasakan. Bahasanya yazuk, yazuk itu hadirin kalau merasakan, di dalam bahasa itu yashur. Yazuk itu ibu-ibu kalau lagi masak mencicipi sayur Bu, itu namanya yazuk dalam bahasa. Jadi jangankan kayak gini Pak, kita kan lama merasakan AC segar. Ini mah jangankan lama kayak gini, mencicipi yazuk saja, mencicipi dingin pun nggak akan. Ini luar biasa. Mencicipi dingin sedikit pun nggak akan ada. Itu bahasa Al-Quran. Wala syaraba, dan mereka tidak akan mendapatkan air minum yang segar. Illa, kecuali ada air minumnya. Tapi mohon maaf, bukan TGM, bukan Al-Maksum, bukan. Tapi air minumnya itu hamimau wa ghassaqo. Apa hamim itu? Al-hamim al-harul ladzi qad intaha harruhu wa hammuhu. Al-hamim itu air panas di puncak-puncak panasnya dan di puncak-puncak didihnya. Itu namanya hamim. Ada air minum, tapi air minumnya kayak gitu. Hadirin. Atau ghassaq, air minumnya boleh hamim, ini merek Pak. Makanya saya jangan sarankan kalau ada air minum jangan mereknya hamim. Merek air minumnya hamim ya. Atau nauzubillah, apa nama mereknya ghassaq. Ini kan 2 air minum merek di neraka, bukan di ini. Ghassaq. Apa ghassaq itu? Majtama'a min sadidi ahli nar wa araqihim wa dumu'ihim wa juruhim. Campuran antara keringat, air mata, darah, nanah penghuni neraka dicampur. Hadirin, itu namanya ghassaq hadirin. Hanya itu. Illa hamimau wa ghassaq jazaa'an wifaqa, kecuali hamim dan ghassaq balasan yang setimpal kepada mereka. Hadirin, ini orang-orang yang menentang ya, menentang Allah, apalagi merendahkan Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, hadirin, keterlaluan kafir. Siksa seperti ini yang pantas bagi mereka. Hadirin, balasan yang Allah berikan. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kalau ada orang mengatakan kok Allah tuh kejam sekali ya, hadirin, begitu keras sekali, hadirin. Allah itu Bapak Ibu semua, pertama karena memang Allah punya kuasa itu syadidul iqab, Allah itu maha keras siksanya. Yang kedua, Allah itu maha adil. Adil sekali. Makanya di hadis riwayat Muslim kan gini Pak. Jadi ketika penghuni neraka di dalam neraka,
Kemudian ditawari oleh Allah, mau tidak kamu keluar dari neraka? Wah, mereka adil. Mau ya Allah, kami mau, asal apapun yang kami akan lakukan, asalkan kami keluar dari neraka. Kemudian kata Allah, mau tidak kalian keluar dari neraka dengan menebus harus tebus, harus pakai tebusan, tapi tebusannya harta senilai bumi dan isinya. Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang punya harta apa sebesar bumi dan isinya, Pak? Hadirin, siapa di antara kita? Kalian boleh keluar dari neraka kata Allah, tapi harus tebus dengan bumi dan seisinya. Orang para penghuni neraka gak peduli, Pak. Mereka mengatakan, ya Allah, kami akan tebus dengan tebusan itu asalkan kami keluar. Jadi kalau bahasa saya, Pak, segiga nama, ya Allah gak apa-apa, rek nganjuk oke asal keluar di neraka lah kan itu. Itu, saya akan keluar. Gitu. Saya akan tebus dengan tebusan harta sebanyak dunia dan seisinya. Apa kata Allah ketika itu? Kata Allah, dulu ketika kalian di dunia, aku sudah menawarkan hal yang lebih ringan daripada itu. Kamu tidak usah menebus dengan harta dunia dan seisinya, cukup hanya mengatakan la ilaha illallah, mengakui bahwa aku satu-satunya Tuhan dan kalian tidak menyembah Tuhan yang lain, tapi kalian tidak melakukannya. Untuk melakukan hal yang sederhana seperti itu, mengakui Allah sebagai Tuhan saja mereka berat, maka wajar balasan untuk mereka seperti itu. Padahal tidak usah menebus dengan harta tadi dunia dan seisinya, cukup dengan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak mau melakukannya kata Allah. Akhirnya mereka selama-lamanya di dalam neraka. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, di ayat ke-27 Allah sampaikan, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sungguh mereka dahulu ketika di dunia mereka tidak takut terhadap hisaban Allah. Mereka mengingkari, ya, mendustakan hari kiamat. Udahlah, jangan ngomong-ngomong akhirat, jangan ngomong-ngomong surga lah. Itu. Dia mengatakan itu. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami kidzaba. Kalau ada kata diulang, Pak, dia kadzabu itu satu akar kata dengan kidzaba. Kadzabu kidzaba. Ini ibu-ibu yang belajar nahwu tahu Bu ini apa? Kidzaba. Udah masuk mansubatul asma Ibu Siti? Udah belum? Nih, dalam ilmu nahwu hadirin, kalau ada kata benda diulang dari kata kerjanya, itu menunjukkan makna sangat berlebih, penguat, jadi sangat berlebih. Makanya kata para ulama ini, maknanya itu li'anna takdzibahum li ayatillah qad wasalal ghayah fi qubhi wa ifratih. Mereka mendustakan ayat Allah dengan hadirin puncak-puncaknya mendustakan. Jadi sudah menghina, merendahkan Islam hadirin. Mereka tidak mau hadirin, mereka merendahkan apa namanya hadirin. Naudzubillah. Orang yang menghina Al-Quran, orang yang seperti ini, yang itu pantas sekali mendapatkan siksaan seperti ini. Apa kata Allah? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatunya hadirin ahsaynahu kitaba, kami catat dalam kitab. Lihat hadirin, bahasa catat ini dalam bahasa Arab bukan, kan dalam bahasa Arab menulis itu kataba yaktubu kitaban hadirin. Tidak wa kulla syai'in, misalnya aktubuhu atau naktubuhu hadirin. Nabi tidak mengatakan itu, atau katabnahu, segala satunya kan, tapi pakai kata ahso. Ahso itu dalam bahasa Arab berasal dari kata haso. Haso itu artinya kerikil-kerikil kecil. Itu ahso. Setiap amal kita seperti halnya kerikil-kerikil kecil oleh Allah akan dihitung satu persatu. Tidak akan ada yang terlewatkan. Hadirin. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Setiap segala sesuatu itu kami hitung. Nah, ini kata Syekh Tontowi
li'annahum kanu ya'tamiduna 'alal hasab fil 'addi kama ya'tamidu ba'dun nasil an 'alal asabi. Menghitung, mencatat itu secara menyeluruh itu disebut dengan ahsab. Kalau menulis ya nulis, tapi kalau menyeluruh tidak ada yang tersisa sedikit pun itu namanya ahsab. Makanya tadi ahsab itu tadi berasal dari kata yang berarti kerikil atau batu yang kecil. Itu ahsab. Ini indahnya bahasa Arab dan susah. Dalam bahasa Indonesia padanannya menghitung apa? Sinonimnya persamaan kata menghitung. Apalagi udah gak ada, terbatas. Tapi kalau bahasa Arab itu menghitung itu banyak. Nah, menghitung dengan rinci sampai detail sekali, hal yang kecilnya tidak terlewatkan, itu namanya ahsab, hadirin. Nah, Bapak Ibu semuanya pada Allah, ayat ke-30 hadirin. Nah, ayat ini diperhatikan, Pak. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah. Tadi zuk, lihat bahasanya zuk lagi. Tadi zuk itu kan mencicipi. Cicipilah. Sebenarnya terjemahnya gitu, Pak. Hadirin. Cuman kalau dalam bahasa Al-Quran gak enak, Pak. Diterjemahkan cicipilah. Orang gak paham, gak ngerti maksudnya apa. Makanya diterjemahkan tuh itu. Rasakanlah. Kalau dalam terjemahan ya rasakanlah. Tapi kalau dalam bahasa sebenarnya cicipilah. Itu kan seperti hinaan, Pak. Kayak orang, hadirin. Misalkan kalau orang yang jahat tadi misalnya ingin mengatakan atau ingin menyiksa orang, silakan cicipi itu. Jadi itu sedang penghinaan sekali kepada orang yang kufur kepada Allah. Fadzuqu, cicipilah. Falan nazidakum illa adzaba, kami tidak akan menambah siksa. Ya, kami tidak akan menyiksa masih. Ayat yang tadi hadirin, ini kita lihat ya. Ayat labisina fiha ahqoba. Tadi berapa lama hadirin labisina fiha ahqoba itu, Pak? 28,8 juta tahun. Ayat ini dihapus. Jadi enggak akan 28 juta tahun. Tapi, nah ini ada tapinya. Lalu berapa lama? Ayat ini dihapus oleh ayat ke-30. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Kami tidak akan menambah siksa. Jadi kalau ada orang anggapan, berarti kalau beres 28 juta tahun dia bisa keluar dari neraka. Karena kata Allah tidak akan menambah siksa, tapi ada illahnya sayang sekali. Illa adzaba, kami tidak akan menambah lagi siksa kecuali azaba, siksa lagi. Apa maksudnya? Ahqoba hadirin. Kalau dihitung, andaikan, kalau dihitung 28 juta tahun sekian, mereka sudah habis disiksa di dalam neraka 28 juta tahun, apakah mereka bisa keluar dari neraka dan masuk surga? Ayat ke-30 mengatakan mereka tidak akan lagi ditambah lagi siksa kecuali siksa lagi. Maksudnya apa? Kalau 28 juta tahun habis, mereka tidak akan ditambah lagi kecuali dengan 28 juta tahun lagi. Kalau 28 juta tahun habis, mereka tidak akan ditambah kecuali 28 juta tahun lagi. Kalau 28 juta tahun habis, mereka tidak akan ditambah kecuali 28 juta tahun lagi. Dan seperti itu seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka tersiksa di dalam neraka. Makanya ketika para ulama bertanya ayat apa yang paling mengerikan bagi para penghuni neraka? Ternyata tadi, Pak, bukan air didihnya, bukan nanahnya, bukan apinya, tapi kata para ulama ayat ini. Ayat ini. Ke para ulama ketika ditanya, ayat apa yang paling berat bagi para penghuni neraka? Yaitu ayat fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ayat ini. Seperti dari Abdullah bin Umar. Beliau ketika ditanya, tidak ada satu ayat yang paling berat, paling mengerikan bagi penghuni neraka kecuali ayat ini. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Karena sehebat apapun penghuni neraka, hadirin, di dalam neraka disiksa, kalau mereka punya peluang untuk keluar dari neraka masih mending, Pak.
Tapi mereka itu tidak diberikan peluang sedikit pun keluar dari neraka. Itu yang disebut dengan fazuku falan nazidakum illa azaba. Hadirin Bapak Ibu sekalian oleh Allah, di sini hadirin nikmatnya keimanan yang Allah berikan kepada kita, Pak. Hadirin. Dan pentingnya kita meminta kepada Allah, kita diwafatkan dalam keadaan iman, husnul khotimah, hadirin. Ya, kita meminta kepada Allah karena kita tidak tahu, hadirin, kita akan diwafatkan seperti apa. Ini sebagai penutup Bapak Ibu semua, dulu saya pernah ceritakannya, dosen kami, guru kami, Profesor Dr. Taufik Kasturi, beliau pakar psikologi Islam Pak dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi dosen kami di Gontor, hadirin. Beliau waktu di kelas kan kami bahas buku The Dilemma of Muslim Psychologist karyanya Malik Badri, Pak. Beliau nanya, tahu nggak kalian buku itu siapa yang menerjemahkan? Ya, kita nggak tahu Pak. Buku kecil itu memang buku yang berpengaruh dalam perkembangan psikologi Islam Pak, di dunia internasional bahkan, ya terkhususnya di Indonesia. Buku itu diterjemahkan. Tahu tidak kamu? Kata beliau. Ya kami tidak tahu Prof, kata saya dan teman-teman. Dia itu yang menerjemahkan buku itu sahabat saya kata, sahabat saya. Tapi tahu kalian tidak, di akhir hidupnya dia ikut ajaran Lia Eden. Ibu masih ingat ya Lia Eden Pak? Bukan Lia Eden, Lia Eden kayaknya. Dia masuk ajaran Lia Eden, padahal seorang akademisi. Dia yang menerjemahkan buku itu. Bukunya punya kontribusi besar dalam perkembangan psikologi Islam di Indonesia karena dia yang menerjemahkan bukunya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi tahu kalian, dia matinya dia berada di ajaran itu. Jadi saat matinya Pak masih hadir memegang ajaran-ajaran dia itu Pak. Saat meninggalnya hadir. Padahal seorang akademisi punya kontribusi besar. Kata beliau, ini pelajaran buat kalian, kita tidak tahu diwafatkan dalam keadaan apa. Kata guru kami, ini Profesor Dr. Taufik Kasturi. Hadir. Bapak Ibu sekalian Allah, ini makanya di antara nikmat yang paling nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat iman. Kita mengenal Allah, hadirin ya. Kita mengenal kalimat tauhid, mengenal Rasulullah, itu di antara nikmat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu mungkin pada kesempatan kali ini, hadirin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di ayat ke-31 sampai akhir insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.